Shalom saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan membagikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan sudah kita baca dan saya akan berbagi share tentang yang namanya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Banyak dalam Alkitab orang-orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan dalam kehidupan nyata kita pun juga sama. Banyak orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ciri-cirinya gimana saudara? Orang tersebut akan mengalami kekeringan rohani, orang tersebut akan luntur imannya sedikit demi sedikit. Karena apa? Cinta akan Allahnya sudah mulai luntur, disebabkan ia menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau kita renungkan, banyak orang melakukan tindak kejahatan, banyak orang melakukan apa yang tidak baik, banyak orang yang hidupnya fasik, banyak orang yang hidupnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan banyak orang hidup dalam dosa. Kenapa hal yang demikian itu sangat banyak terjadi dalam kehidupan di dunia ini? Yang pertama, karena orang-orang tersebut menjauhkan dirinya dari kasih Allah. Jika seorang menjauhkan diri dari kasih Allah, dari kasihnya Tuhan Yesus Kristus, maka hidupnya lambat laun akan menjadi orang fasik. Contohnya, banyak orang yang mencuri, banyak orang yang melakukan tindak kejahatan. Kenapa saudara? Mereka jauh dari kasih karunia Allah, dan mereka tidak mau mendekat kepada kasih karunia Allah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kurangnya persekutuan dengan Tuhan yang menyebabkan banyak orang melakukan tindakan-tindakan fasik. Dan dalam Mazmur 141 ayat 4 dikatakan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedapkan mereka. Kecondongan hati melakukan orang yang jahat dan perbuatan-perbuatan fasik adalah timbul dari dalam diri setiap orang. Kenapa? Karena hidupnya jarang disirami oleh firman Tuhan. Di Amsal 3 ayat 33, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Saya mau katakan, berkat orang benar gak akan pernah ketukar sama berkat orang fasik. Yes. Mungkin di antara kita hamba-hamba Tuhan, mungkin ada orang yang nyerobot pelayanan, mungkin ada orang yang nyerobot bisnis, mungkin ada orang yang melakukan tindakan-tindakan curang dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi saya mau katakan hari ini, berkat orang benar gak pernah tertukar pada berkat orang fasik. Amsal 12 ayat 21 katakan, orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tetapi orang fasik senantiasa celaka. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan hari ini semoga menjadi berkat buat kita semua. Kesimpulannya adalah, jadilah orang benar di setiap saat. Jangan tinggalkan kasih karunia Allah. Makin hari makin mendekat kepada kasih karunia Allah. Kenapa? Kutuk Tuhan ada atas orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Saudara mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Jadilah orang benar yang cinta akan firman Tuhan dan cinta akan kediaman Tuhan Yesus Kristus melalui hadiratnya dan firman-Nya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.